5 series. Oke. Shinchui yang KB pengennya dia pakai Hayabusa. Hayabusa. Karena jujur net, Hayabusa Bangsin ini item keduanya tuh kadang item jahat. Langsung Malefic. Jadi abis bikin Warx atau Hunter Strike yang punya penet, ya sedikit lah penetnya tambahan segala macam, langsung Malefic. Jadi kayak match-match yang squishy, marksman yang belum punya WON yang masih bandel tuh ya kan, yang gak respect, bisa langsung di pick off gitu aja. Bentar, tank yang gak punya WON. Marksman. Oh, Marksman. Marksman yang gak punya WON. Your Angela Valentina. team is Angela ini winning. untuk menghindari combo-combo kayak ini ya, Karina, Angela, Link Angela. Baxi kayaknya enggak sih. Buat Baxi enggak sih? Enggak, kalau buat Bangsin kayaknya enggak. My pleasure. Karina. Your team Bisa is jadi ini winning. ke arah Link loh, picknya untuk teman-teman dari Neverwin. Karena ketika kita Oh tahu, enggak, kemarin Hah? justru ketika linknya udah kebuka, yang mereka pick itu justru malah Franco. Jadi mereka mengandalkan atau mengutamakan Franco dulu daripada Euro Assassin. Karena yang ganggu ya. mungkin pilihan Assassin buat Bangsi itu banyak mungkin ya. Dan ya seperti yang kami bilang kan Hayabusa juga udah power banget. Iya. Kayak jarang banget lah untuk meta sekarang Hayabusa di band gitu. Wah, one sih emang udah wajib ban itu. Nah, terakhir kali saya melihat one di temen saya yang namanya Regi Remas itu. Jangankan terbang, take off aja kagak. Take off. Ada 7 kali itu ya, lupa gue dia. Jangankan terbang, net take off aja enggak gitu loh. Marah-marah terus. Marah-marah terus. Marah-marah sama dirinya sendiri. Tapi jujur ya, one itu di meta yang sekarang emang nyebelin parah net. Di geng susah. Kayak di gengnya tuh harus benar-benar satu tim. Iya. Berempat, bertiga gitu kan. Yang damage-nya cukup gitu. Sama karena adjustment dari Inspire juga sih. Iya, yang Gila men ultinya tuh jadi kayak maksimal 500% kan attack speed-nya. jadi semakin nyebelin. Makanya. Masya. Berarti banyak yang kelepas seperti Franco salah satunya. Xavier juga terbuka. Terus kalau misalkan, nah nih, kemarin kan Franco nih. Apakah Franco-nya bakal di-ban kalau begitu? Sejauh ini sih enggak Nggak ada harusnya enggak sih. Enggak ya, enggak ada ya. Harusnya enggak sih. Tapi ini jadi ngebuka banyak banget. Kayaknya Link bakal dipakai Ardam sih kalau misalkan mereka adu ya. Nah, Kayak gini mereka adu berarti Xavier, Franco, Link. Banyak banget bahkan. apakah Franco seperti sebelum-sebelumnya untuk Tangi ya? Tangi. Tapi kemarin Tangi jago banget men. Pakai Franco ya. Bener-bener ngeselin banget. Kayaknya Tangi ini emang spesialis hero-hero cable ya. Atau yang berbau-bau aluminium, beton dan juga ternyata- besi. Ternyata Franco tuh emang ada kabel ya. Rantai. Iron Hook-nya ada kabel ya. Mentang-mentang dia jago panik. Iya. Kabel, rantai. Soalnya Franco ini kan kenapa ultimate-nya memakan ya nanti? Itu karena dia membawa rantai. Rantai makanan. Nah kan, Betul saja langsung Your itu. team is picking. Franco ya. Untuk Tangi. Tapi emang dari dulu, dari semenjak season ini sih lebih tepatnya nih. Franco itu jadi mahal karena pick off-nya yang begitu menjengkelkan dan kayak modelan Esmeralda, Uranus itu ketangkap sama Franco. Di follow up 3-4 hero udah pasti Kelar. down. Iya, udah pasti bakal hilang. Nah ini mungkin Link Xavier. Link Xavier. Oh Oh iya kemarin pas Myanmar lawan Kamboja itu mereka sama-sama kayak merebutkan Bentar. si Popol Kupa, tapi ini Bentar. Fanny. Nih, masalahnya Bang Sin loh yang pegang Franco-nya. Apakah ini Fanny akan diberikan kepada oh iya juga Fanny, ya. Wiwoy? Nah ini net yang baru kita ngobrolin di awal tadi. Mungkin Neverwin konsisten. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengubah role-nya selama pertandingan. Dan kebanyakan pertandingan yang lawan Neverwin itu di ban Fanny-nya. Dan Oh, sekarang kebuka. Karena kebuka ini kesempatan bagi itu Abang kayak- Adwi. Kemarin gue diskusi sama Clara kan, terus kata Bude ngomongin soal Bangsin, gue bilang juga kayaknya gue jarang liat Bangsin pakai Fanny. Tapi sebenarnya Sama. iya jago nggak sih dia? Pasti bisa lah. Among the planes. Bisanya dia kan Your team beda sama is bisanya winning. kita. Kalau bisanya kita kan, I was Dan made bisanya for. dia beda sama bisanya Dwi Woy gitu. nah, kalau dulu kayak bisa tuh kayak kita tuh ngomong gampang lah gitu. Tuh, bisa aja Dwi Boy. Bisa gitu. Kalau jagonya Dwi Boy kan kita nggak bisa nyentuh tuh. Ya gue bisa. Wos, kelas. Tuh. Bisa loh. Bisa.
Bisa kali. Dua kabel doang. Dua kabel. Your team is Tapi banning. pernah loh, saya menyaksikan sendiri bagaimana Wiwoy atau Tangi ini dia bermain dengan Fanny-nya di 1v1 situation. Yang jadi Fanny lawan Fanny gitu kan. Dan dia Oh, pun iya, iya. hitungannya mainin kabel walaupun tanpa adanya purple buff, dia masih bisa mainin dan manage energinya dia gitu. Oh. Jadi nggak asal banyak kabel tapi Nah, habis pokoknya kena minion habis ya iya. kan. Kabel set pas ketemu musuh nggak muter, habis energinya. Ya, Percuma kayak gitu. Gue dulu diajarin main Fanny itu jangan sampai kena minion lah. Ngabisin banget. Ngabisin banget ya, karena clear wave itu kan bukan tugasnya Fanny kan. Nempel minion. Tapi ada Belerik nih yang kebetulan jarang banget kita saksikan ini. Your team Belerik. is banning. Untuk mereka selalu sih di X-Villain. Your team is X-Villain banning. Belerik ya. Shaolei itu pakai Jujur ya. X-Villain dia. Saule ini berarti emang hero power yang pertama. Yang kedua mungkin karena CC powernya atau crowd controlnya itu terlalu tinggi untuk si Belerik Your ini team sendiri. is picking. Nah kan sekarang efeknya udah bukan immobilize tapi efek taunt. Jadi siapapun yang terkena efek dari ultimate seorang Belerik ini dia akan tertarik gitu loh. Dan akan teriak panik gak gitu. Enggak dong. Tahun Nge-taunt. Your team is Atau picking. beda paniknya suaranya yang panik. Udah ada belum sih? Hah? Mau dong beli. Emang ada ini? Emang ada? Emang ada? Bukan ada. Oh itu yang spray itu mah panik enggak gitu. Itu mah yang spray di tanah. Ada. Ada nanti. Aura kan? Iya aura. Ada tahu. Ada. Ya Apa- udah nanti ada. Tapi belum ada di in-game-nya. Tapi gue ngelihat atau cuma diedit doang ya sama si gue tuh liat di Aura ngepost kayak gitu. Oh. Panik. Iya, panik. Gue kira bakal muncul di in game. Ya, mungkin nanti. Mungkin ya. Iya. Stiker 2022 gitu. Iya. Ya kan? Wush. Cloud. Your team Udah is lama juga kita picking. nggak Berarti Bangsin Cloud-nya gak sih? Bangsin Cloud. Whisking dong. Ini pakai hero-hero ini mereka men. Sih, hero power mereka. Jar. Favorit mereka. Karena udah ada Aldos juga kan buat Marco Chok. Whiskingnya Franco gitu. Franco Whisking. Kalau biasanya Godland Whisking. Nah kan nge-swap kan. Tuh. Oh, Tuh, kan. Bangsin dengan Cloud Purify ya. Berarti yang Iya. kita saksikan ini adalah Hero-hero favoritnya. Wah ini dan- seru banget nih di dan Grand bahkan Final. jujur bener Apa? kata lu Net. Karena ini adalah pemain-pemain ex-pro player lama ya. Betul. Yang Tidak ada tuh saya lihat menggunakan Ya. skin epic atau apa. Dia pakai skin yang itu yang versi Christmas itu loh, yang buat Cloud yang warna putih banget kalau Blazing juga. Tapi balik lagi itulah dia draft-draft yang sudah bisa kita saksikan dan kita sesaat lagi akan masuk ke dalam gamenya. Gimana Net? ini Cloud ini menarik sih. Kayak ketika semua hero-hero andalan mereka, hero-hero yang kayak lo kalau lihat hero itu jadi inget si playernya gitu. Termasuk Kayak ada karakter sendiri Marco gitu Chop ya. juga sama kan. Dia kan Marco top Chop, global Aldo. Aldos kan. Jadi Wiwoy Fanny. dipakai semuanya. Oke kalau begitu kita langsung lihat saja ini dia game pertama Let's go. dari Best of 5 series antara Neverwin melawan Clover. Wah, Neverwin melawan Clover dan bahkan nggak cuma itu Net. Ini Ando, burung kakak tua juga menggunakan hero powernya, yaitu adalah Yif. Yif kemarin selalu lebih memilih Yif dibandingkan Xavier gitu. Xavier bahkan tidak digunakan untuk di match kali ini karena mungkin satu dan lain hal dan bahkan tadi ada satu flicker yang dikeluarkan sama Whisking lumayan early tapi balik lagi karena dia juga menggunakan talent emblem support harusnya aman untuk sekarang walaupun dia menggunakan Whisking. Oke ini benar-benar setelah berkali-kali dari setiap matchnya akhirnya hero-hero yang ikonik, nah itu dia kata-katanya ya, ikonik dari setiap player Neverwin dipakai Tangi, langsung rusuh dia, masih menggunakan steel cable-nya, masih di retri nggak sih? Di reset. Oh ditarik. Bahkan Iron Hook dari Whisking ini akan memperlama ya dari Argannya sendiri untuk melakukan farming. Sekarang lihat steel cable-nya. Habis energinya. Habis energinya di sana walaupun masih ada purple buff tapi belum sempat untuk menyumbangkan ke arah Fit X Yawai. Itu kalau ada energi kelar itu pasti. Tapi nggak ada flicker, udah digunakan dari Atlasnya, masih berfarming Ria dan diganggu lagi. Di reset juga dan hampir saja. Masih bisa di red. Untungnya langsung di retribution. Tapi mau nggak mau ya, Ardannya bakal ketahan di level yang ketiga karena satu dari Kramernya udah tercuri oleh Bang Tangi. Itu masih diganggu-ganggu. Ditarik kembali.
bersama seorang Atlas, tapi lihat tanginya udah mulai muncul. Ardam yang menjadi sasaran, tidak ada flicker karena dia seorang jungler, tapi first blood-nya justru diamankan oleh seorang Franco Whisking Ijul. Whisking Ijul. Bentar, ini gua doang. Apa tuh? Atau emang sebenarnya ya, itu Wiwoy sama Sin ini emang udah janjian pakai skin Christmas gitu loh. Emang iya? Tuh lihat ini, the cable nih. Oh, ya kan? Oh iya. Cloud-nya juga, Cloud-nya juga. Oh iya. Cloud-nya juga makanya kan. Oh iya. Padahal, aduh skinnya Vanita apa Itu yang kabelnya beda? eh Itu gue seneng banget. ini, aduh apa sih yang summer kan? Bukan sih? Bukan yang kayak kartun gitu. Oh, aspiran. Aspiran, nah itu dia. Aspiran, oh. Dulu kan zaman-zaman Epic muncul itu yang paling bagus kan, sampai akhirnya yang kabelnya beda itu muncul. Tapi sayangnya di sini turtle-nya sudah diamankan oleh anak-anak dari tim Clover. Oke, timing sih lebih tepatnya tadi barusan. Karena teman-teman dari tim Neverwin juga masih berada di teritorial lain. Tapi untuk saat ini lihat, langsung muncul lagi tanginya. Mengganggu ke arah seorang Ardan dan bahkan mendapatkan satu retribution yang on point terhadap Pito Wonder. Oke. Kena. Void flicker bahkan digunakan. Bloody Ada Hand. minion sayangnya, Be. Dan bahkan untuk saat ini mau gak mau targetnya akan menjadi super minion dan ada satu biter kupa tapi gak ada kupanya lagi. Dan bakal di perfect banget. Belok kiri. Putar-putar jari. Wah bisa gitu, men. Manuvernya bisa gitu ya. Tahu gak di otak gue sekelibat tadi ngomong kayak, itu kan energi tinggal dikit dan Iya. arahnya ke kiri. Udah lem gak bakal bisa. Itu tahu gak? Tadi, Itu matematika nih. Itu belokannya Pitagoras banget. Membentuk segitiga sama sisi dan juga sama kaki. itulah bedanya player-player sudah sangat-sangat power. Paham pakai Shot Hero udah paham banget belokan-belokannya. Tembok-temboknya buat kabelnya kemana. Manipulation dibuka Ardam langsung ditumbangkan begitu saja dan bakal ada Fatalik mungkin di sini tapi di cancel. Lihat Whisking langsung menggigit Atlasnya dan kali ini tidak punya ultimate lagi, tidak punya Fatalik lagi dan Kupa juga harus mundur ke arah belakang karena saat ini pun Sin masih mampu untuk bertahan lagi dan lagi. Whisking menggagalkan usaha dari teman-teman Myanmar kita dan Whisking terjebak di depan sendirian tapi awas ada Steel Cable, ada satu point killing takedown dan bahkan Tangi mau mengincar ke arah siapa dan sepertinya ada lockdown juga dari Chase Fate dan bakal tumbang. Marco Chop dapetin 1 point killnya plus Arda mungkin akan tumbang untuk kedua kalinya kah? Enggak, kayaknya masih terlalu jauh walaupun ada pressure yang diberikan ya. Yes, dan real world manipulation tadi ke cancel jadi nggak bisa nge-follow up damage ke Ardamnya dan lebih baik mundur kembali dari Aldosnya. Tapi itu benar-benar Whisky udah di posisi yang udah pasrah juga sih, udah kondisi kayak gitu. Tapi untungnya masih bisa di trade. Tiba-tiba datang Fanny-nya. Saya 2 trade-nya. Dan kayaknya timingnya kegigit juga tadi ya sama Kupa ya. Dia sempat kemilisan. Jadi wah di flicker Fatalik. Sepertinya Purify tidak akan menyelamatkan nyawa dari Bangsin tapi Bangsin ngebeli waktu untuk teman-teman yang mendapatkan Turtle Plus. Mungkin untuk saat ini akan ada pressure balasan dari Tangi yang udah mulai muncul ke depan. Ardam dalam ancaman, langsung ada Deadly Catch juga digunakan dan Tangi mencoba untuk menggesek-gesek dengan steel cable-nya tapi ternyata Whisking dengan flickernya dan itulah dia Tornado Strike langsung mengeksekusi mendapatkan killing spree dari Tangi. Yes, langsung dibantuin sama Whisking di beladihan. Walaupun tidak ada energi untuk steel cable-nya berfungsi karena timing lagi-lagi. Purple buff-nya udah habis. Dan terpaksa harus dibantu tadi sama Whisking dan untung saja masih bisa untuk di shutdown. Kita pakai di sini Marco Chop nih bos. KB ya yang kita tahu dia itu lu kan lahir dari Mobile Legends lu pasti tahu sekarang berapa jumlah stoknya. Wah, Aldo nggak tahu banget juga kayaknya minimal. Menit 6 itu udah ada yang rata-rata di 80. 80 apalagi buat Marco Chop dapat kill ya kan. Dan bahkan buat sekarang nih dia buka-buka chest plate kayak gini aja dapat assist udah untung banget karena untuk saat ini Dili di belakang. Apo lainnya harus ditumbangkan Tangi malah melakukan backstep dengan cepat. Kondisi juga sudah digunakan dan lihat Tanginya masih mau lebih dan bahkan double kill. Vivi tumbang, Victor kalau kata Bung Kornet. Yes, ini gue yakin banget game 2-nya bakal di-ban sih ini. Fadinya. Udah boleh respect sih. Ini udah boleh respect sih begini. Itu ya, bisa kayak dia tuh ngincer samping, terus dia ngincer ke belakang muter. Itu kan di satu dan dia ya udah kayak udah turret lewat aja. Tapinya kayak sekarang dimasukin lagi, lewatin lagi.
pakai Tornado Strike dia langsung mendapatkan 1 poin killnya. Cukup aman sebenarnya untuk sekarang dengan Fanny dari Tangi yang sudah mengamankan 5 kill ya. 5% dari Spellbound karena dia pakai Festival of Blood. 1 kill nambah 1%. Di sini di arah mid lane nih. Perfect match mengincar ke arah Eve-nya. Turtle-nya masih cukup penuh darahnya. Fataling di-cancel kembali. Udah mulai diangkat tapi lihat real world manipulation-nya. Menjebak 1 orang Shaolin-nya Scar dan Sincuy. Yang berhasil langsung mendapatkan double kill bahkan ternyata di-secure langsung sama Eve ya. Dan menuju langsung ke arah Turtle. Tersisa 3 orang saja dan Tanginya akhirnya tumbang. Oke. Tanginya akhirnya tershutdown tapi balik lagi dengan Turtle yang diamankan. Mereka tidak begitu rugi, bahkan mid lane-nya mungkin akan ditabrak. Bang Sin, lihat itu dia. Walaupun dengan menggunakan Cloud, tapi sangat amat berani untuk membuka team fight. Ini Net maksud aku Net. Pemain lama itu lebih suka melakukan inisiasi daripada eksekusi. Iya, atau pemain-pemain seperti Bang Sin, yang instingnya apa ya? Kalkulasi. Lu yang pernah bilang ya masalah ya? Iya, insting kayak gitu. Jungler antara Albert sama Bang Sin dulu. Iya, bedanya insting. Albert itu tuh bener-bener kayak apa ya? Kayak timingnya pas. Dia tuh tahu kalkulasinya udah cocok gitu kan. Kayak inilah kayak bener-bener udah disetting kalau dia tuh bakal melakukan eksekusi. Tapi kalau Bang Sin tuh kayak feelingnya, instingnya tuh kayak gue maju, gue gak bakal mati kayak gitu. Wih, tiba-tiba ada bacaan Kupa, langsung dihajar kah? Belum ada pergerakan juga dari Whisking untuk mendapatkan seseorang di sana. Masih belum bisa menarik 1 orang. Perfect match lagi-lagi keluar, akhirnya tertarik. Tapi ke arah seorang Balerik. Mau dikomit kah? Tidak ternyata. Gak langsung di Badihan. Karena salah menarik dan bahkan di sini sudah mulai konsil. Tidak terkena siapapun di sana. Hanya Fataling saja tapi langsung di Purify. Dan bahkan terkena tahun dari Tanginya masih bisa survive. Dan bahkan Ardam yang terlalu depan. Killing spree didapatkan oleh Aldous dan double kill. Sakit banget itu stacknya berapa Profesor. Ini wipe out bahkan. 100 sekali ya. Wah gila. Udah 100 sekali Net ya itu. Dia dari atas farming, Marco Chop langsung terbang ke arah bawah dengan Fate. Dan bahkan ini fightnya kocar-kacir. Kenapa? Bang Sinnya benar-benar free banget di belakang. Jadi ke dealing damage-nya dia bebas. Blazing Duet kena 3, kena 4. Dan bahkan benar-benar kekejar sampai dengan Cecilian-nya yang emang gak bisa ngapa-ngapain di arah belakang. Karena dia udah menggunakan sprint duluan dari VV-nya. 1 bar lebih dikit dari darahnya si Pain-nya. Fataling. Agak sedikit ragu kayaknya. Yes, dapat double kill bahkan dari Marco Chop yang ini stack-nya udah bener-bener banyak banget di arah belakang. Lihat bagaimana Sincuy juga join the fight tapi ternyata tidak mendapatkan hasil yang maksimal 2. Itu karena 2 di saat ini. Di flickerin dapetin 1. Tapi lagi-lagi terkena tahun dari Balerik yang cukup menyebalkan. Menarik dan bahkan Ardam hati-hati terlihat di map dan langsung di flicker. Kematian yang sama. Jatuh di lubang yang sama. Di lane yang sama juga, di top lane. Bersama 2 orang yang sama juga. Tangi dan Whisking ya. Ini benar-benar seolah-olah bekerja sama untuk menghentikan bagaimana dominasi dari Ardam. Dan bahkan lihat monster kill diamankan dan mungkin akan menjadi poin yang kedua bagi Neverwin. Karena Tangi pun melakukan eksekusi yang sama kepada Fit X Yawai. Gila si papan catur dibuka. Movement speednya langsung menurun. Nge-slow banget. Fanny-nya juga langsung sadar. Gila. Itu energinya cukup ya. Kayak setengah tapi dia nggak pakai apapun untuk kayak Tornado Strike atau bahkan dari Cutthroat-nya untuk memaksakan penggunaan energi yang berlebih. Jadi pakai 2 kabel cukup. Dia bilang nih Be, ini MPL Season 12 bakal ada Neverwin Esports. Neverwin Esports ya. Chemistry terbentuk dari 515. Lihat Bang Sin. Dia membeli Hunter Strike loh. Jadi nanti akan kita lihat movement speed-nya akan seperti apa. Tapi untuk saat ini Marco untuk mengamankan 1 Lord-nya. Reward Manipulation langsung dibuka. Dan ke arah belakang juga lihat cuy. Langsung melakukan Blazing Duet dengan bebasnya. Purify Wind of Nature digunakan. Tapi ternyata hampir mendapatkan seorang Popol Kupa. Namun ternyata Sincuy yang harus tumbang. Dan di sisi lain sekarat saja dari Ardamnya. Tapi belum bisa ditumbangkan. 2 orang sekarat dari Ardamnya dan juga Apolai yang berhasil lolos cabut ke belakang dan terkena damage itu red kayaknya yang berlebih tadi Sincuy hingga dia tumbang. Walaupun dia udah pakai Purify sama Wind Chant atau Wind of Nature.
Sekarang langsung flicker ke depan. Marco Chop, what are you doing? Tapi ternyata masih mampu untuk bertahan sepertinya. Dikejar-kejar dengan slug effect. Fatalik jump in kena 2. Tidak ada flicker lagi bagi Marco Chop. Dan Whisking juga tertangkap dengan Sunwing Claw. Harus hilang dari Immortal, tapi ternyata inilah dia. Show must go on. Tangi muncul mencoba untuk mengacak-acak dengan Steel Cable. Tapi ternyata hampir saja kita melihat satu movement dan dibalikan begitu saja dengan godlike dari seorang burung kakatua. Tapi emang beberapa papan catur dari Yip itu keganggu cuma gara-gara Deadly Catch ya. Modal Deadly Catch doang kesenggol dikit. Kalau nggak di tahun sama Beleric, Fataling terkena satu. Masih dimajuin lah, masih cukup berani, sangat berani bahkan. Mega kill didapatkan, mau dihajar lagi, mau double kill, mau lah pasti. Triple kill kah? Nggak ada. Tapi ada reward manipulation dan mungkin akan triple. Seperti yang Bung Kor bilang di sana, triple kill dan langsung dieksekusi dengan cepat walaupun ada wipeout di sana. Ada pola tapi ternyata 1-0 bagi Neverwin. Ini dia pertandingan yang aku tunggu-tunggu.